Saya nggak percaya, lalu saya suruh teman-teman dari RSBK untuk PCR, lalu hasilnya positif. Mulanya akun Suara Politik di YouTube mengunggah video dengan thumbnail memperlihatkan seorang petugas medis memakai APD sedang merawat Gibran. Di sampingnya terdapat figur Presiden Jokowi yang sedang memanjatkan doa. Lumpuh total, kabar duka istana, kondisi Gibran semakin memprihatinkan. Istana banjir tangisan, tulis akun tersebut. Dan saya memang selama ini rutin antigen. Kebetulan kemarin saya antigen negatif. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka baru saja mengkonfirmasi bahwa dirinya telah sembuh dari COVID-19. Nanti biar didata Dukcapil sama lurah-lurah setempat dulu. Nanti kita bantu semuanya, anak-anak kecil yang ditinggal orang tuanya karena COVID. Tapi yang 3 anak itu udah kita urus. Tinggal nunggu ininya aja, rekening BNI-nya aja. Soalnya kemarin baru pindah kakak ke kakaknya omnya. Jadi yang difokuskan nanti bantuannya itu ke pendidikan ya? Dia pendidikan. Harian. Pokoknya kita fokus teman-teman yang butuh oksigen, tapi untuk yang misalnya yang rawat jalan, kanker paru-paru, asma, jantung, itu mereka cari oksigennya juga susah dan mahal. Makanya ini kita bantu lah. Tapi siapa aja boleh ikut kok, siapa aja boleh, kita batasi, asalkan KTP Solo. Mantap! 3 gebrakan Gibran lawan pandemi, tuampol kadrun, tukang hoax. Gibran Raka Buming Raka semenjak terpilih menjadi wali kota Solo memang tak lepas dari pusat perhatian. Putra Presiden Jokowi ini selalu disorot soal kinerjanya, apakah sama dengan Jokowi di masa lalu atau tidak. Berbagai serangan politik juga kerap dirasakan Gibran, mulai dari hoax, hinaan, dan lain-lain. Beberapa waktu lalu sempat beredar video hoax yang menyebut kondisi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang disebut menderita lumpuh total karena virus, disertai dengan foto editan memperlihatkan Gibran berada di tempat tidur rumah sakit dan di sampingnya tampak Presiden Jokowi sedang berdoa. Kegiatan perdana Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka usai sembuh dari COVID-19 adalah mendampingi kunjungan kerja Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama rombongan pada minggu kemarin. Hari pertama kerja langsung masuk ke pusat isolasi. Tidak apa-apa, ini justru warga kita yang harus diprioritaskan. Tapi ada beberapa masukan, nanti kita segera evaluasi. Saya lihat tadi Bapak Ibu yang ada di sini, mukanya udah seger semua. Moga-moga nanti cepat sembuh. Melihat hoax semacam ini, apalagi memikirkan bahwa mungkin ada saja yang percaya dengan hoax ini, terus terang, benak penulis agak berontak. Gemes gitu, pengen nyantet yang bikin hoax. Karena penulis yakin, dari pihak Gibran maupun Presiden Jokowi tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum, seperti sikap mereka terhadap hoax dan fitnah lainnya sebelum ini. Namun, perlu kita sadari bahwa DNA keluarga Presiden Jokowi itu bikin mereka tahan mental terhadap fitnah dan hoax. Bahkan membalas serangan-serangan itu dengan kinerja dan prestasi, sehingga ketika dibandingkan antara gerombolan sebut saja kadrun yang menfitnah dengan keluarga Presiden Jokowi yang difitnah, maka yang muncul adalah perbandingan akhlak. Antara yang akhlaknya sungguh buruk dan tidak punya kontribusi apapun terhadap bangsa dan negara ini, dengan yang akhlaknya kinclong dan punya banyak kontribusi terhadap masyarakat negara ini. Oleh sebab itu, mari balas hoax tersebut di atas yang menyebut Gibran lumpuh dengan sejumlah gebrakan kinerja Gibran yang membawa banyak manfaat buat warga Solo yang bikin warga Solo bahagia. Saya nggak percaya, lalu saya suruh teman-teman dari RSBK untuk PCR, lalu hasilnya positif. Mulanya akun Suara Politik di YouTube mengunggah video dengan thumbnail memperlihatkan seorang petugas medis memakai APD sedang merawat Gibran. Di sampingnya terdapat figur Presiden Jokowi yang sedang memanjatkan doa. Lumpuh total, kabar duka istana, kondisi Gibran semakin memprihatinkan. Istana banjir tangisan, tulis akun tersebut.
Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka baru saja mengkonfirmasi bahwa dirinya telah sembuh dari COVID-19. Nanti biar didata Dukcapil sama lurah-lurah setempat dulu. Nanti kita bantu semuanya, anak-anak kecil yang ditinggal orang tuanya karena COVID. Tapi yang 3 anak itu udah kita urus. Tinggal nunggu ininya aja, rekening BNI-nya aja. Soalnya kemarin baru pindah kakak ke kakaknya omnya. Jadi fokusnya nanti bantuannya itu ke pendidikan. Ya pendidikan. Pokoknya kita fokus teman-teman yang butuh oksigen tapi untuk yang misalnya yang rawat jalan, kanker paru-paru, asma, jantung, itu mereka cari oksigennya juga susah dan mahal. Makanya ini kita bantu lah. Tapi siapa aja boleh ikut kok. Siapa aja boleh, kita batas. Asalkan KTP Solo. Untuk mempercepat program vaksinasi, Pemkot Solo menggunakan inovasi mobil vaksinasi. Layanan vaksinasi keliling ini digelar sejak tanggal 15 Juni lalu dan tersebar di 8 lokasi berbeda setiap harinya. Penggunaan mobil vaksinasi ini terutama untuk membantu warga lansia dan pralansia. Menurut Gibran, mobil vaksin keliling ini akan menyinggahi lebih banyak titik sehingga akan lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya. Penggunaan mobil vaksinasi ini sempat mendapatkan pujian dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Vaksinasi Kota Solo ini menarik. Dahulu bus ini digunakan untuk rapid test COVID-19 metode IFA. Sekarang dikonversi untuk mobil vaksin. Pemkot memberikan inovasi-inovasi dengan mengkonversi fasilitas untuk bisa dipakai vaksin. Saya kira ini cara bagus, ujar Gubernur Ganjar Pranowo ketika meninjau kinerja salah satu mobil vaksin di Solo. Pandemi COVID membawa imbas yang tak kalah menyedihkan selain melambatkan segi perekonomian masyarakat, yakni jadi penyebab anak yatim piatu kehilangan kedua orang tua. Ini terjadi di mana-mana, namun untuk di Solo, Gibran sebagai wali kota Solo yang menjadi penanggung jawab anak-anak tersebut, sebagai pihak yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak itu, sejauh ini sudah ada 3 anak yang menjadi anak asuh Pemkot Solo. Mulai akhir Juli lalu, masyarakat Kota Solo dapat mengisi tabung oksigen secara gratis. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Solo, digelar bersama antara Pemkot Solo dengan Korem 074-Waras Pratama Surakarta. Syaratnya hanya dengan menunjukkan KTP Solo saja. Siapa yang membantu pembagian oksigen gratis ini? Salah satu pihak yang sejak awal membantu adalah distributor oksigen PT Langgeng Oksigen yang berlokasi di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Wali Kota Gibran bersama pihak Korem 074-Waras Pratama akan menggalang dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai pihak agar kegiatan ini terus berlangsung. Salah satu warga Solo yang ikut antri mengisi tabung oksigen adalah Suharto Cipto Hartono. Biasanya diharus ke daerah Palur, Karanganyar untuk mengisi tabung oksigen. Itu juga mesti antri, sekali isi biaya Rp55.000. Suharto membutuhkan pengisian tabung oksigen untuk anggota keluarganya yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena kena COVID. Tentu saja, pengisian oksigen gratis ini sangat membantu Suharto. Tentu saja, bukan hanya 3 kegiatan tadi yang dilakukan oleh Gibran selama pandemi. Masih ada yang lain lagi kok. Gimana yang bikin hoax Gibran lumpuh? Kamu sudah bikin apa buat warga di sekitarmu? Hati-hati bikin hoax orang sakit sampai lumpuh. Bisa kena karma. Contohnya sudah banyak. Ya, penulis masih gemes. Penulis yakin di masa mendatang masih akan ada inovasi yang dilakukan Gibran buat warga Solo. Kuncinya ada di akhlak. Kalau niatnya jadi pemimpin untuk melayani dan berkontribusi pada warga masyarakat, hasilnya pasti akan membantu masyarakat. Bikin warganya happy. Sehat terus Mas Wali, selalu dari Kura-Kura. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.